Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dimas Aji Prasetyo, Berlian Dwi Linda Miarni, Ferlania Putri Dinanti, dan saya Rara Sri Prismanti. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul unsur penanda paragraf dan pola pengembangan paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan dengan kalimat lainnya untuk membentuk sebuah gagasan atau permasalahan, di mana gagasan atau permasalahan tersebut mengandung pesan, makna, pikiran atau ide pokok dari keseluruhan karangan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Paragraf biasanya dimulai dengan garis baru. Di dalam paragraf terdapat banyak kalimat, di antaranya kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas, dan kalimat penutup, di mana kalimat-kalimat ini berkaitan untuk membentuk sebuah gagasan. Banyaknya paragraf tergantung banyaknya gagasan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Fungsi paragraf 1. Sebagai bagian kecil dari isi sebuah gagasan yang mengandung ide pokok atau jalan pikiran dari keseluruhan karangan. 2. Memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami ide pokok atau jalan pikiran pengarang. 3. Sebagai cara pengarang untuk mengembangkan ide pokok atau jalan pikiran secara sistematis. 4. Sebagai arahan untuk pembaca agar mengikuti alur pikiran pengarang. 5. Sebagai cara untuk menyampaikan atau mengekspresikan ide atau pikiran pokok pengarang kepada pembaca. 6. Sebagai tanda dimulai dan peralihan gagasan baru. 7. Dalam hal keseluruhan karangan, paragraf sebagai pengantar, transisi, isi, dan penutup. Ciri-ciri paragraf. 1. Setiap paragraf mengandung pesan, makna, alur pikiran, atau ide pokok yang berkaitan dengan ide pokok lainnya dari keseluruhan karangan. 2. Pada umumnya sebuah paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. 3. Berisi satu kesatuan ekspresi pikiran. 4. Berisi satu kesatuan yang koheren atau berkaitan dan padat. 5. Berisi satu kesatuan yang utuh. 6. Memiliki kepaduan dalam bentuk dan makna. 7. Kalimatnya tersusun secara logis. Selanjutnya, D. Sistematis unsur paragraf. Telah kita katakan kalau paragraf itu tersusun secara logis sistematis, atau dapat kita artikan secara masuk akal dan tersusun secara beraturan. Agar paragraf bisa tersusun secara logis sistematis, paragraf harus terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 1. Transisi. Transisi adalah penghubung antar paragraf yang berfungsi untuk menghubungkan jalan pikiran dari dua paragraf yang berdekatan. Transisi dibagi dua, yaitu transisi yang berupa kata dan transisi yang berupa kalimat. Yang pertama, transisi berupa kata. Transisi ini berupa kata atau kelompok kata. Berdasarkan kelompok kata dibagi berdasarkan penandanya, yaitu yang pertama, penanda hubungan kelanjutan yaitu dan, serta, lagi pula, tambahan, lagi, bahkan, kedua, ketiga, selanjutnya, akhirnya, dan terakhir. Yang kedua, hubungan waktu yaitu dahulu, sekarang, kini, kelak, sebelum, setelah, sesudah, sementara itu, sehari kemudian, dan tahun depan. Yang ketiga, penanda klimaks yaitu paling, nya, dan ter. Yang keempat, penanda perbandingan yaitu seperti, ibarat, dan sama. Yang kelima, penanda kontras yaitu tetapi, biarpun, walaupun, dan sebaliknya. Yang keenam, penanda urutan jarak yaitu di sana, di sini, di situ, sebelah, dekat, dan jauh.
Yang ketujuh, penanda ilustrasi yaitu umpama, contoh, dan misalnya. Yang kedelapan, penanda sebab akibat yaitu sebab, oleh sebab itu, oleh karena, dan akibatnya. 9. Penanda syarat atau pengandaian yaitu jika, kalau, jikalau, andai kata, dan seandainya. Yang terakhir atau yang ke-10, penanda kesimpulan yaitu ringkasnya, kesimpulannya, garis besarnya, dan rangkuman. Yang kedua ada transisi berupa kalimat. Transisi ini berupa kalimat yang dikenal dengan sebutan leading sentence atau kalimat penuntun yang berfungsi sebagai kalimat transisi maupun sebagai kalimat pengantar untuk kalimat topik utama. Jika dalam satu paragraf terdapat kalimat penuntun dan kalimat topik, maka kalimat penuntun bukanlah yang berfungsi untuk menggantikan kalimat topik, tetapi hanya kalimat pengantar menuju ke bagian kalimat topik. Pola pengembangan paragraf. Ketika membuat tulisan yang diinginkan, pasti ada paragraf yang tersusun, karena tulisan merupakan himpunan paragraf yang terangkai menjadi satu. Paragraf dalam tulisan tentu tidak asal-asalan, agar isi dan makna bisa menjadi sesuatu yang diinginkan penulis. Terdapat alur dan pola pengembangan agar sebuah paragraf bisa menjadi tulisan yang bermanfaat, maksimal, dan powerful atau kuat. Dan berlandaskan pola atau alur pengembangannya, jenis paragraf bisa dikembangkan menjadi 9. Berikut ini adalah pola pengembangan paragraf dan contohnya. Contoh yang pertama ada klimaks antiklimaks. Pengertian dari pola klimaks ini adalah paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa tertinggi atau puncak dari seluruh tulisan. Penjelasan lainnya adalah segmen pada suatu tulisan atau cerita yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena hingga pada konflik paling puncak. Sedangkan pengertian antiklimaks merupakan alternatif dari ide cerita dengan intens cerita yang akan menuju puncak, tetapi terdapat ide baru yang menurunkan intens cerita menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Penjelasan lainnya adalah turunnya level intens dalam sebuah cerita dari masalah tertinggi tapi kemudian perlahan menuju masalah yang rendah. Contoh pola pengembangan paragraf klimaks dan antiklimaks. Contohnya, setelah cobaan bertubi-tubi menimpa Arifin dalam pencarian istrinya, akhirnya dia mengetahui istrinya berada di kampung tahanan politik di Pulau Buru. Tak terhitung tetesan air mata dan darah yang mengucur, pengorbanannya terbayar. Ia bisa bertemu dengan Nurbaya, istri tercintanya. Ia pun segera berlari tanpa alas kaki menuju kampung tahanan itu. Begitu kagetnya ketika Arifin mendapat istrinya tergeletak lemas dengan bekas tikaman pisau di dada kirinya. Ia tak kuasa menahan tangis dan menjerit sejerit sejadi-jadinya. Contoh antiklimaks yang lainnya adalah kini ia menjadi salah satu mafia kelas kakap di daerahnya. Ia sudah memiliki daerah kekuasaannya sendiri. Tak ada yang bakal menyangka kalau penjahat itu dulunya adalah seorang anak yang pintar dan soleh. Entah apa yang membuatnya begini. Satu hal yang pasti adalah anak itu telah mengalami tahun-tahun yang buruk, sehingga membuatnya menjadi seperti ini. Selanjutnya ada sudut pandang. Penjelasan mengenai pola sudut pandang adalah improvisasi paragraf yang berlandaskan pada sudut pandang yang berhubungan dengan letak atau lokasi sebagai penulis. Narasi pada pola pengembangan ini
Tentu seperti saat menulis sebuah diari, di mana penulis bisa menulis pandangannya tentang sebuah gagasan atau hal yang sudah ada pada dirinya. Contoh pola pengembangan paragraf sudut pandang. Aku dilahirkan di kota tapis berseri ini ketika aku berumur 2 tahun. Ayah dan ibuku membawaku ke sebuah kerajaan tembak udang di Kabupaten Tulang Bawang. Disinilah aku pertama kalinya merasakan kehidupan sejauh yang kuingat. Karena aku tak ingat bagaimana aku dilahirkan dan bagaimana orang tuaku membawaku ke sini. Perbandingan dan pertentangan. Penjelasan tentang perbandingan adalah pengembangan paragraf. Contoh, perbandingan dan pertentangan. Pemerintah telah menyediakan gas LPG 3 dan 12 kg. Sama halnya dengan minyak tanah, gas LPG juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dengan harga yang murah. Pemerintah hanya perlu untuk mengonversi keterbutuhan minyak gas ke gas LPG karena produksi minyak tanah saat ini sangat mahal. Di samping itu, gas LPG juga dianggap lebih praktis dan ekonomis. Analogi ialah pengembangan paragraf dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. Contoh, dalam hal belajar, manusia perlu mencontoh ilmu padi. Semakin berisi, maka ia akan semakin menunduk. Begitu seharusnya, semakin kita berilmu hendaknya diikuti dengan kerendahan hati. Tidak sepatutnya manusia sombong atas kepintaran yang dimilikinya. Ilmu yang sebenarnya pada hakikatnya ialah ilmu yang dapat berguna untuk banyak orang. Kecerdasan yang sebenarnya adalah ketika kecerdasan itu dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Contoh, pada sebuah cerita terdapat paragraf yang menjadikan sesuatu menjadi lebih jelas karena terdapat sebuah penggambaran atau contoh. Contoh bisa bermanfaat agar sebuah cerita atau tulisan bisa lebih dipahami oleh pembaca. Ini dijelaskan ke bentuk penggambaran berupa narasi dan penjelasan. Contoh, sudah 10 hari setelah bantuan terakhir datang, warga korban banjir di pinggiran Kalicode membutuhkan bahan makanan dan pakaian. Mereka bertahan hidup dengan mengandalkan daun-daunan yang direbus. Jika beruntung, mereka makan dengan umbi-umbian dan ikan hasil tangkapan sungai. Pakaian mereka hanya sebatas yang mereka pakai saat ini. Banyak di antara mereka yang menderita penyakit kulit karena tidak pernah mencuci dan mengganti pakaian. Pola kausalitas. Pada pola ini didasari pada pernyataan sebab akibat. Pola pada paragraf ini menjadikan sebab sebagai ide utama, sementara akibat akan berperan sebagai detail pengembangan paragraf. Tetapi pola kausalitas ini bisa bertentangan, yakni akibat bisa bermanfaat sebagai ide utama, sementara sebab bisa digunakan sebagai detail pengembangan paragraf. Contoh pola sebab akibat. Batu akik saat ini sedang menjadi primadona, bukan hanya di kalangan bapak-bapak saja. Bahkan ibu-ibu dan anak-anak pun juga menyukai batu permata ini. Tak heran harga batu akik untuk jenis tertentu sangat mahal dan pedagang batu akik mendapat untung yang tinggi. Contoh akibat sebab. Banyak pedagang batu akik yang meraup keuntungan yang luar biasa. Hal ini dikarenakan kepopuleran batu akik setahun terakhir. Batu akik saat ini sedang menjadi primadona.
Bukan hanya di kalangan orang tua saja, bahkan ibu-ibu dan anak-anak pun menyukai batu permata jenis ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada pembahasan mengenai generalisasi. Pada pola pengembangan paragraf ini, generalisasi berguna sebagai kesimpulan dari setiap apa yang dilogikakan yang bersumber pada informasi atau fenomena yang tadinya khusus menjadi umum ataupun umum menjadi khusus. Generalisasi pada pengembangan pola umum khusus contohnya adalah dalam melakukan sesuatu hal butuh perencanaan yang matang, seperti menulis agenda pada buku catatan kecil. Selanjutnya, membuat daftar agenda dari yang paling mendesak untuk dilakukan. Berikutnya memulai dari hal yang paling mudah ke agenda yang tersulit. Konsisten terhadap agenda yang dibuat, insya Allah agenda yang sudah terencana dapat dilakukan dengan baik. Nah, pada pola pengembangan khusus umum contohnya adalah ikan cupang terkenal dengan kegesitannya dalam bertarung dan bentuknya yang mungil dan indah. Ikan lohan terkenal dengan motif menyerupai huruf Mandarin di tubuhnya. Lalu ikan mas koki identik dengan corak keemasannya yang indah. Memelihara ikan hias sungguh merupakan keasikan tersendiri bagi para pencintanya. Nah, kita lanjut pada pembahasan klarifikasi. Pengertian pada pola klarifikasi merupakan upaya untuk mengkategorikan hal apapun yang ada, di mana hal tersebut mempunyai kemiripan dari hal satu dengan yang lainnya. Ini menjadikan setiap hal yang ada bisa memiliki jalinan ikatan dari satu dengan yang lain menjadi kesatuan yang padu. Nah, contoh klarifikasi ialah fi'il. Kata kerja dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yakni fi'il madhi, lampau, fi'il mudarek, sekarang yang akan datang, dan fi'il amar, kata kerja perintah. Masing-masing kata kerja dari ketiganya memiliki bentuk dasar yang sama dan akan berubah mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab. Lalu pada pembahasan terakhir kita adalah mengenai definisi luas. Pada pengembangan paragraf ini menjelaskan tentang ide yang abstrak atau terminologi yang bisa membuat konflik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Contohnya adalah definisi luas. Sejatinya, sebuah pergerakan mahasiswa terlahir dengan adanya sebuah cita-cita yang luhur, visi misi yang jelas, serta kemauan kuat membangun bangsa ini dari keterpurukannya. Namun, yang terjadi saat ini sangat jauh berbeda dari tujuan berdirinya sebuah pergerakan tersebut. Pola pengkaderan yang salah atau melencengnya ideologi pergerakan membuat arah dan tujuan berubah. Langkah menjadi tidak pasti, tidak tegas, dan cenderung mementingkan kepentingan kelompok. Kampus dijadikan sebuah ladang garapan banyak pihak yang mengaku peduli akan cita-cita revolusioner, peduli pada nasib bangsa, pendidikan, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, pergerakan mahasiswa saat ini cenderung memikirkan bagaimana visi kelompok terwujud lebih cepat. Bahkan, beberapa pergerakan saat ini dijadikan sebagai sarana pengkaderan dan perpanjangan partai politik yang mengatasnamakan gerakan peduli rakyat, demokrasi, anti korupsi, dan lain sebagainya. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.